dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang membahas tentang penerapan konsep dynamic governance dalam pelayanan publik pada masa pandemi di Indonesia. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan anggota dari kelompok 3. Yang pertama, Poppy Indah Lestari, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Desvi Cahya Intani. Yang ketiga, Patresia Nenggolan. Yang keempat, Nabila Adinda Tasya. Adapun pokok permasalahan yang akan kami bahas pada video kali ini yaitu bagaimana penerapan dynamic governance di Indonesia. Yang kedua, bagaimana penerapan dynamic governance selama pandemi di Indonesia. Pandemi COVID-19 yang menggemparkan dunia semakin menyebar dan menelan banyak korban jiwa. Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali dideteksi pada bulan Maret, ketika 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang, menyebabkan kepanikan dalam segala bidang. Bukan hanya masyarakat yang mengalami kepanikan tersebut, namun dalam bidang pelayanan publik pun ikut merasakannya. Kabupaten Pakpak Barat terletak di kawasan barat Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten yang berlokasi di dataran tinggi Bukit Barisan ini baru berusia 11 tahun. Namun, sejumlah capaian dalam penerapan dynamic governance telah berhasil diraih. Telah terbukti dari saat ini, hampir seluruh satuan kerja perangkat daerah telah mendapatkan sertifikat. Kinerja pemerintahan Kabupaten Pakpak Barat juga berhasil menempati posisi ketiga di tingkat Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2013. Dalam pencapaian tersebut, tidak mengurangi kemungkinan bahwa pemerintah Kabupaten Pakpak Barat pernah mengalami tantangan yang dihadapi dan inisiatif yang dilakukan, termasuk juga Grandation pembangunan Pakpak Barat. Pemerintah Kabupaten Pakpak Barat menyatakan bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban dan tanggung jawab aparatur negara. Aparatur negara juga harus mampu bertindak profesional. Aparatur memiliki peran yang penting dalam mengubah cara pandang dalam pelayanan publik, yang meminta para aparatur untuk lebih aktif turun ke bawah dan cepat tanggap akan perubahan. Inilah pola revolusi mental yang menjadi cita-cita akan dan obat mujarab untuk mengembalikan kesadaran dan dengan mengubah cara pandang aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik. Dengan adanya perubahan yang signifikan ini, Pakpak Barat menggunakan konsep utama yang diusung untuk membangun Pakpak Barat adalah dengan teori 2 jari. Teori 2 jari ini menekankan pentingnya penggunaan dana pemerintah semaksimal mungkin dalam membangun daerah Pakpak Barat dan pengeluaran daerah diseimbangkan dengan tingkat pendapatan dan simpanan rakyat. Pihak dari Pakpak Barat mengalokasikan dana pemerintah untuk sektor-sektor utama yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial, dan pelayanan publik. Salah satu kebijakan lainnya yang unik, namun efektif, yang berhasil diterapkan oleh Kabupaten Pakpak Barat adalah aksi jemput bola dalam pelayanan publik di bidang sosial bagi masyarakat Pakpak Barat. Caranya adalah pemerintah menerapkan petugas-petugas khusus di area strategis publik seperti di pasar, di balai warga, dan tempat lainnya. Melalui petugas khusus ini, masyarakat setempat dapat mengurus berbagai sertifikat secara cepat dan gratis. Penerapan konsep dynamic governance dalam pelayanan publik pada masa pandemi di Indonesia. Pemerintah melalui keputusan Presiden nomor 12 tahun 2020 menyatakan bencana non-alam yang diakibatkan oleh penyebaran dari pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 sebagai bencana nasional. Bahkan, sejak tanggal 17 Maret 2020, Kemenpan RB telah mengeluarkan kebijakan kepada aparatur sipil negara atau ASN untuk bekerja dari rumah atau work from home atau WFH. Pemberlakuan kebijakan ini terus diperpanjang sesuai dengan kondisi pandemi COVID-19 yang belum kunjung berakhir.
Selain kebijakan WFH, pemerintah juga melakukan kebijakan physical distancing sampai dengan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Hal ini berdampak pada proses pelayanan publik. Penerapan dynamic governance dalam pelayanan publik di masa pandemi antara lain seperti di Kabupaten Goa dan Kota Tangerang. Mereka melakukan proses pelayanan secara online dan juga disediakan narahubung atau call center per kecamatan, pengurusan BPJS, perbankan, maupun layanan penerbitan IKTP. Contoh lain penerapan dynamic governance dalam pelayanan publik adalah di kantor imigrasi kelas 1 khusus di Surabaya. Dalam penyelenggaraan pelayanan paspor, dalam sistem pola pikir thinking ahead, thinking again, dan thinking across berikut ini. Yang pertama, thinking ahead. Kantor imigrasi kelas 1 khusus Surabaya menganggap bahwa penggunaan teknologi dan menciptakan inovasi-inovasi pelayanan merupakan jawaban untuk mengatasi berbagai perkembangan dan tuntutan pelayanan yang semakin berkembang di masyarakat. Salah satunya yaitu penggunaan antrian paspor online yang memberikan dampak pada kualitas pelayanan paspor yang semakin baik. Yang kedua, thinking again. Dalam hal ini, penerapannya ada pada kantor imigrasi kelas 1 khusus Surabaya yang cukup sering melakukan evaluasi terhadap berbagai kinerja pelayanan. Hampir setiap minggu selalu dilakukan evaluasi, baik itu evaluasi yang dilakukan oleh kepala kantor imigrasi kepada setiap kepala bidangnya kepada setiap kepala seksi, maupun kepala seksi kepada pegawai teknisnya. Hal tersebut memberikan dampak pada proses pelayanan yang terus mengalami perbaikan. Dalam pelayanan membuat sistem pelayanan yang lebih simpel dan cepat, sehingga menjadikan kualitas sistem pelayanan mengalami perubahan yang cukup baik di mata masyarakat jika dibandingkan dengan sebelumnya. Yang ketiga, thinking across. Pada hal ini, penerapannya ada pada kantor imigrasi kelas 1 Surabaya yang melakukan kegiatan studi banding yang dilakukan ke kantor imigrasi lain dengan mempelajari berbagai praktik pelayanan yang dilakukan oleh kantor imigrasi lain untuk diambil baiknya dan mengetahui kesalahan-kesalahan yang dilakukan di kantor imigrasi lain untuk diantisipasi agar tidak terjadi di kantor imigrasi kelas 1 khusus Surabaya. Jadi kesimpulannya adalah dynamic governance sudah diterapkan di Indonesia, hanya saja penerapannya belum maksimal. Penyelenggara pelayanan publik sudah seharusnya memiliki komitmen dan kebijakan yang luas serta fleksibel sehingga terciptanya inovasi pelayanan publik dengan memanfaatkan tren media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain, dan kecanggihan teknologi seperti era saat ini. Selain itu, penerapan sumber daya manusia yang tepat sesuai dengan kapasitasnya yang dapat mengeksekusi rencana dengan baik, sehingga transfer pemahaman antara pemimpin dengan yang dipimpin dapat berjalan optimal dan terwujud energisitas serta kekompakan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Dengan begitu, pelayanan publik tidak terabaikan dan tetap berjalan secara efektif dan efisien. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.